yang ketujuh. Dah. Wa kharaja bi adillatil fiqhi ghairul adillati, dan keluarlah dengan kata-kata dalil-dalil fikih yang dikaji dalam usul fikih, keluarlah bukan dalil-dalil. Kalau yang dibicarakan bukan dalil berarti itu bukan usul fikih. Contoh kal fikhi, seperti mengkaji tentang fikih. Nah, kalau kita berbicara tentang fikih berarti ma'rifah yang kita dalami adalah ilmu. Nah, al-ilmu atau ma'rifah bukan dalil yang kita kaji. Berarti fikih tidak masuk dalam kelompok usul fikih. Wa adillatu ghairul fikih, atau kalau yang dikaji bukan dalil-dalil selain fikih, yang dikaji dalil-dalil selain fikih, maka tidak masuklah di dalam yaitu definisi daripada usul fikih. Ka'adillatil kalam seperti dalil-dalil kalam. Wa ba'du adillatil fiqhi, ataupun sebagian dalil-dalil fikih yang tidak berbicara tentang hukum, yang tidak berbicara wa ba'du adillatil fiqhi ka'adillatil kalam wa ba'di adillatil fiqhi, seperti dalil-dalil fikih dan sebagian daripada dalil-dalil fikih, dalil-dalil kalam dan sebagian dalil-dalil fikih. Titik sampai di situ. Maka itu keluar daripada adillatil fiqhi. Nah, adillatil fiqhi itu nanti ba'di adillatil fiqh itu nanti kita kaji ya. Wabil ijmaliyah at-tafsiliyah, dan dengan kata-kata musannif mengatakan wabil ijmaliyah. Tadi dikatakan apa itu usul fikih? Usul fikih itu artinya adillatul fiqh al-ijmaliyah. Kenapa disebut ijmaliyah? Dengan kata-kata ijmaliyah itu maka keluarlah tafsiliyah. Dah, wa in lam yatakhayyara illa bil i'tibar, meskipunlah tidaklah berbeda keduanya ijmal dan tafsil tersebut terkecuali berbeda menurut i'tibar, menurut sudut pandang saja berbeda. Dah. Tapi tetap wa in lam yatakhayyara illa bil i'tibar, tidaklah berbeda mereka berdua, dalil ijmal dan dalil tafsir terkecuali menurut i'tibar, tapi tetap saja ada perbedaan. Tapi kalau menurut i'tibar tetap tidaklah ada perbedaan terkecuali dengan i'tibar. Jadi perbedaan yang ada antara dalil ijmal dan dalil tafsir itu hanya berdasarkan sudut pandang. Tapi kalau tidak melihat kepada sudut pandang tersebut, maka kita akan katakan sama saja. Al-amrul mutlaq lil wujub sama saja dengan aqimus shalah. Aqimus shalah itu amrul mutlaq gitu. Juz'iyah itulah kulliyah, karena juz'iyah bagian daripada kulli. Kan begitu kan, bukan? Manusia itu nih, satu orang Muhammad, Ahmad, Mustafa. Ini kan juz'i, tapi juz'i itulah insan, kan begitu. Tapi karena melihat iktibar kepada yang satu juz'i, yang satu kulli, ya akhirnya jadi yataghayyar, akhirnya jadi berbeda. Tapi kalau kita tidak melihat kepada iktibar perbedaan yang satu kulli, yang satu juz'i, ya Muhammad itulah insan itulah Muhammad gitu. Dah. Ka'aqimus sholata wa la taqrabuz zina, seperti contohnya dalil juz'i, yaitu aqimus sholata, dirikan kalian, tegakkanlah oleh kalian akan salat, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati yang zina. Yang satu menunjukkan kepada makna mutlak amar, aqimus sholat berarti lirujub. Yang satu menunjukkan kepada mutlak nahi, berarti yaitu hirma. Mutlakun nahi lil hirma itu dapat difahami daripada dilalah lafaz la taqrabu yang menunjukkan kepada dia itu mafhumnya adalah nahi. Jadi mutlak nahi itu untuk hirma. Wa salatuhu sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah. Wa salatuhu sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah. Falaisat usulal fiqhi, dan bermula salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Ka'bah, maka bukanlah dia termasuk di dalam kelompok usul fikih. Salatnya Rasulullah di dalam Ka'bah ada juga hukumnya salat Rasulullah di dalam Ka'bah. Ada apa hukumnya? Sunnah di situ. Tapi di situ tidaklah masuk di dalam kelompok usul fikih karena itu sudah masuk ke dalam yaitu tafsiliyah. Wa inna ma yuzkaru ba'duha fi kutubihi litamsil, hanya saja dijelaskan juga ada masuk di dalam kitab usul fikih, bukan berarti itu masuk di dalam usul fikih, tapi hanya untuk menjelaskan kepada sebagian contoh. Contoh apa? Ini mungkin contoh yaitu juz'i yang ada di dalam kulli. Yang kulli di sini masuk di dalam kaidah amrul mutlak, amrul ghairul mutlak. Amar yang tidak mutlak artinya amar yang ada perintah tapi ada muqayyad dengan dilalah yang lain sehingga tidaklah dia jatuh kepada wujud tapi jatuh kepada sunnah. Itu hanya untuk tampil contoh untuk menjelaskan tentang ada amar yang ghairul mutlak, ada amar yang tidak mutlak. Dilalahnya tidak kepada wujud tapi jatuhnya kepada nada atau kepada sunnah. Titik wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.